Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas obat thalidomide. Next. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Next. Dan berikut merupakan daftar isi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Next. Yang pertama ada sejarah thalidomide. Next. Jadi thalidomide sendiri itu merupakan obat yang dibuat oleh perusahaan farmasi di Jerman pada tahun 1950. Obat ini digunakan sebagai obat penenang non-adiktif non-barbiturat. Tidak hanya itu saja, tetapi juga digunakan sebagai antimetik dan digunakan sebagai penderita morning-sickness pada ibu hamil. Kemudian pada bulan November 1961, obat ini dilarang dikarenakan adanya laporan pasien yang mengalami neuropati perifer setelah mengonsumsi obat tersebut. Pada tahun 1961, akhirnya konfirmasi bahwasannya obat ini mengakibatkan cacat lahir pada anak-anak yang disebabkan adanya zat teratogenik pada obat tersebut. Pada janin, terjadinya penghilangan atau pemendekan tulang lengan atas sehingga terjadinya penempelan langsung ke bahu, kemudian terjadinya dislokasi tulang pinggang, rusaknya jari-jari, mata, dan juga telinga janin. Fenomena tersebut dikenal sebagai thalidomide syndrome yang akhirnya obat tersebut ditarik pada tahun 1962 di berbagai negara. Next. Kemudian sekitar tahun 1990 obat tersebut digunakan kembali oleh FDA untuk mengobati penyakit erythema nodosum leprosum. Kemudian obat ini juga digunakan untuk Crohn disease, Kaposi sarkoma, serta multiple myeloma. Penggunaan ini digunakan kembali dikarenakan pada mekanisme obat tersebut adanya aktivitas antiinflamasi, imunodulator, dan anti-angiogeniknya yang efektif. Seiring bertambahnya perkembangan obat target anti kanker, dilakukannya terobosan baru setelah sejarah yang sangat tragis, di mana pendekatan target inhibisi kinase pada immunomodulatory image drug atau IMID-nya dari thalidomide ini ditemukan mekanisme aksi yang tak terduga dengan menargetkan protein ke sebuah E3 ubiquitin ligase untuk degradasi proteasomal yang dimana ditemukannya lenalidomide dan pomalidomide. Lenalidomide dapat mengobati multiple myeloma dan terapi secara kombinasi di mana proteasome inhibitor lebih efektif daripada terapi lenalidomide tunggal. Kemudian untuk pomalidomide ini juga memiliki indikasi yang sama seperti lenalidomide yang telah sukses pada terapinya. Pomalidomide ini sering digunakan dengan kombinasi dexamethasone dan juga agen lain anti-myeloma lainnya seperti bortezomib, daratumumab, dan juga elotuzumab. Kita masuk ke bagian pembahasan kedua, yaitu sifat fisikokimia thalidomide dan turunannya. Next, pertama kita akan bahas struktur thalidomide secara fisikokimianya dengan formula C13H10N2O4. Dia bentuknya kristal jarum, serbuk putih, terus larut di dioksin, praktis larut di metanol etanol, melting point-nya 270 derajat Celcius, log P 0,33 dan stabil di suhu ruang. Next, lalu turunannya thalidomide ada lenalidomide dengan formula C13H13N3O3. Dia itu bentuknya serbuk putih hingga putih kekuningan, larut dalam pelarut organik dan pelarut pH rendah, log P-nya min 0,4, stabil di suhu ruang. Next, turunan yang lainnya yaitu pomalidomide dengan formula C13H11N3O4, bentuknya serbuk kuning. Dia itu tidak larut di pelarut organik dan semua pH pelarut. Log P-nya min 1,16 dengan stabil di suhu ruang. Selanjutnya, sifat fisikokimia thalidomide dengan absorpsi obat dan turunan. Next. Thalidomide memiliki sifat fisikokimia berupa kelarutan di dalam air yang buruk, kelarutan di dalam gastrointestinal rendah dan disolusi rendah, sehingga laju absorpsi lambat daripada laju
eliminasi dengan delay 20-40 menit. Dan Tmax-nya adalah 2,9 sampai 5,7 jam. Karena laju absorpsi lebih rendah dari laju eliminasi, maka akan terjadi fenomena flip-flop. Next. Lenalidomide memiliki sifat fisikokimia berupa kelarutan tinggi dan permeabilitas rendah, sehingga bioavailabilitas oralnya sekitar 90% dari dosis. Pada kondisi puasa, absorpsi cepat dengan Cmax setengah sampai 2 jam setelah pemberian dosis. Pada pemberian dengan makanan tinggi lemak, absorpsi menurun, Tmax meningkat sekitar 1,5 jam, AUC menurun 20% dan Cmax menurun 50%. Next. Pomalidomide memiliki sifat fisikokimia berupa kelarutan rendah dan permeabilitas rendah, sehingga absorpsi obatnya terbilang baik dengan 73% obat terabsorpsi dan Cmax-nya 2-3 jam setelah pemberian dosis tunggal. Dari ketiga obat tersebut, yang memiliki absorpsi obat yang paling baik adalah lenalidomide. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas thalidomide dan turunannya. Yang pertama itu ada struktur aktivitas thalidomide dan turunannya. Jadi thalidomide ini terdiri dari dua cincin utama, yaitu cincin thalimid dan glutarimid. Begitu pula pada turunannya, yaitu pada lenalidomide dan pomalidomide. Studi terbaru menunjukkan bahwa pengikatan thalidomide, lenalidomide, pomalidomide pada cereblon hampir seluruhnya dimediasi oleh cincin glutarimid. Sedangkan cincin thalimid dan daerah kecil di sekitar permukaan cereblon terlibat dalam mengikatnya substrat untuk ubiquitination di kompleks Turner. Berikut ada kisar map dari obat thalidomide. Jadi modifikasi struktur dari thalidomide ini menyebabkan perbedaan aktivitas. Yang pertama itu ada membuat aktivitas antitumor, antikonvulsan, antimikrobial, hipolipidemik, dan antiinflamasi. Selanjutnya ini ada kajian farmakofor dari thalidomide. Di sini yang pertama ada gambar A, yaitu farmakofor potensial pengikat non-cereblon untuk senyawa dengan cincin hidrofobik. Secara khusus, penjajaran tegak lurus cincin glutarimid ke cincin thalimid, peningkatan hidrofobisitas, serta curah sterik sekitar cincin thalimid, daerah hidrofilik dalam lantai samping dapat menyebabkan peningkatan aktivitas. Turunan dari adamantana dan thioamida yang termasuk dalam farmakofor ini juga telah dilaporkan dapat menyebabkan penghambatan saluran ion. Untuk farmakofor yang kedua, yaitu yang memiliki potensial cereblon untuk senyawa yang mengandung cincin glutarimid, ini memiliki gugus donor curah sterik dan ikatan hidrogen di sekitar cincin glutarimid, sehingga dapat mengurangi aktivitas dari thalidomide. Semua senyawa dengan cincin glutarimid ini mampu mengurangi pertumbuhan mikrovessel. Selanjutnya ada kajian toksikofor dari thalidomide. Senyawa thalidomide dan senyawa analognya, yaitu EM12, terbukti memiliki aktivitas teratogenik dalam semua bentuknya, yaitu DL, D, dan L pada posisi alfa. Namun, modifikasi strukturnya dalam posisi beta serta penggantian cincin thalimid atau cincin glutarimid menunjukkan hasil sifat non-teratogenik pada hewan uji. Selanjutnya yaitu pengaruh ikatan kimia, aktivitas, dan pemodelan komputasinya. Next. Nah, di sini kita tahu bahwa thalidomide itu dia berikatan dengan protein cereblon dengan gugus pengikat glutarimid dan urasil yang merupakan imida siklik, sehingga dia akan berikatan pada posisi B, C, D dengan cereblon. Ikatan yang terjadi yaitu ikatan hidrogen. Next. Kita masuk ke data aktivitas yang dihasilkan dari percobaan flex trap cell cereblon. Dia itu ternyata dilakukan perlakuan proteasome inhibitor dan DMSO, sehingga kita lihat bahwa hasil cereblon yang didapatkan yaitu lebih tinggi daripada yang diberikan DMSO, sehingga bisa mengobati multiple myeloma dan keganasan sel B. Next.
Di sini kita lanjut ke penjelasan Dawkins mengenai perbandingan efektivitas turunannya, yaitu lenalidomid dengan thalidomid. Warna biru ini merupakan lenalidomid, di mana maksud saya yang biru ini itu thalidomid. Dia itu mempunyai beta sheet antiparalel dengan sistein 323, sistein 326, sistein 391 dan sistein 394. Dia imid ini punya kantung residu yang bersifat hidrofob dengan residu triptofan 380, 386, dan 400. Next. Warna kuning di sini merupakan lenalidomid, sehingga dia itu akan berikatan pada triptofan 386. Hasilnya yaitu cincin isoliodon ini terbuka, yang membuat ikatan hidrogen itu semakin jauh untuk terbentuk, sehingga kompleks cereblon dengan lenalidomid yang terbuka ini akan membuat bagian substratnya itu jadi lebih baik daripada thalidomid. Next. Selanjutnya ada pengaruh ikatan stereokimia terhadap aktivitas. Nah, di sini ada gambar dua ikatan stereokimia, yaitu R-thalidomide dan S-thalidomide. Nah, thalidomide ini memiliki pusat karbon stereogenik tunggal sehingga terbentuk enantiomer, yaitu S-thalidomide dan S-thalidomide. Nah, untuk R-thalidomide itu ada di bagian depan, sedangkan S-thalidomide-nya ikatan kiralnya ada di belakang. Next. Nah, ini untuk gambar dari R-thalidomide yang memiliki aktivitas sedatif, sedangkan untuk S-thalidomide ini memiliki aktivitas teratogenik. Pada tahun 1979, Blaschke dan kawan-kawannya menemukan bahwa enantiomer dari thalidomide menampilkan sifat biologis yang berbeda, dan bahwa hanya S-thalidomide yang memiliki efek samping teratogenik. Apa sih teratogenik itu? Teratogenik merupakan senyawa yang mengganggu perkembangan janin, terutama pada fase organogenesis atau pembentukan organ pada janin. Nah, jadi itu nanti S-thalidomide-nya itu menyusup pada fase organogenesis. Next. Untuk farmakokinetik enantiomer, yang pertama ada efek absorpsi. Kemungkinan bioavailabilitas oral enantiomer tinggi sekitar 100% R-thalidomide dan 80% S-thalidomide. Untuk distribusi, enantiomer thalidomide tidak terikat secara luas pada komponen darah ataupun plasma. Untuk metabolismenya ada degradasi spontan menjadi 12 produk hidrolisis, kemudian konsentrasi metabolit terhidrolisasi rendah, tidak ada induksi atau penghambatan metabolismenya sendiri. Kemudian untuk ekskresi urin mungkin sekitar 1%. Next. Ini merupakan daftar pustaka yang ada pada kelompok 3. Next. Sekian dari kelompok 3, bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.